Belakangan ini makin banyak orang-orang yang mengeluhkan pungli di tempat-tempat wisata alam, khususnya di kawasan wisata air terjun. Jujur emang males kan harus menghadapi orang-orang yang meminta pungutan gak resmi. Yang ada rencananya mau berwisata malah moodnya jadi amburadul. Nah, apa ini bakal jadi perjalanan terakhir kita juga ke Curug karena isu pungli? Keputusan lanjut enggaknya nanti akan gua jelaskan di akhir video ya. Jadi ceritanya ini kayak trip sambal dadakan. Jadi ada sebuah curug yang memang menarik banget kita lihat di medsos. Dan langsung terjadilah perjalanan ini. Alasan lainnya nggak butuh banyak effort untuk ke curug ini. Nggak melalui jalan-jalan kecil pegunungan yang ribet. Dan nggak perlu trekking jauh-jauh menuju ke curugnya. Hehe. Yes, kita udah sampai di Bandung ya Mia? Iya. Kayaknya udah deket nih ke lokasi nih. Tinggal berapa menit lagi? 8 menit lagi. Asik. Ya sama siapa nih kita nih? Ada lordes di samping. Tuh di Lordes di belakang. belakang. Ada lordes. Tuh ada lordes. Ya, lokasi curugnya ada di Bandung Barat. Tenang aja, di akhir video nanti gue kasih lihat jalur yang asik kalau mau kesini ya. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Ini terus gimana? Oh, itu dia. Oh, itu. Jadi kita dari sini turun ya. Parkirnya di mana? Di Asep Strawberry kan. Bisa nggak? Nah, bener kan? Lokasi curugnya gampang. Cuman kita tadi kelewatan, jadi akhirnya kita putar balik untuk parkir di samping curugnya. Jadi di samping pintu masuk curugnya ada terminal Cisarua, di mana kita bisa parkir motor dan mobil. Cukup bayar 10.000 saja. Hey, Odes. Lordes. Hey. Oh, ini 22.000 per orang ya? Oh, macam gitu. Mancanegara. Ada orang asing baru. Jadi per orangnya 22.000, gue bayar 44.000. Ternyata dari pintu masuk curugnya sudah terlihat. Jadi dari pintu masuk kita tinggal menuruni tangga sampai ke curugnya. Ngomongnya sih tinggal turun ya, padahal di sini ada berapa ratus anak tangga yang harus kita turunin. Infonya sih ada 587. Hehehe, lumayan pegal ya. Tapi asiknya di sini dibuat beberapa tempat peristirahatan di mana kita bisa lihat curugnya dari atas. Ini adalah tempat peristirahatan yang pertama dan gak jauh dari pintu masuk. Turun sedikit lagi, kita akan menemukan tempat peristirahatan yang kedua. Jadi asik kan kita bisa beristirahat sambil menikmati curugnya dari atas. Tapi di sini Mami memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bawah. Lah, kenapa? Ayo, nanti deh gue jelasin ya. Lihat curugnya kok mirip sama Sekumpul Waterfall di Bali ya waktu itu ya. Cuman kalau Sekumpul ada dua air terjunnya di tempat yang sama. Kalau ini cuma satu. Tapi keren ya, Curug Pelangi ya. Nggak nyangka ya bisa dibilang tengah kota ada curug yang seindah ini. Amazing banget. Gue amazed banget di sini ada curug seindah ini di tengah kota Lembang. Cakep bener. Untuk ketinggian curugnya sendiri, gue prediksi sekitar 100 meter.
Tapi nanti gue coba tanya di atas pastinya tingginya berapa ya. Gue juga teringat curug yang mirip seperti ini di Bogor adalah Curug Seribu. Tapi di sini lebih tertata dengan rapi. Ada beberapa tempat pemberhentiannya yang kita bisa lihat curugnya dari atas. Kalau di Curug Seribu kan nggak ada. Dan tangga turunnya juga ada penutupnya. Mungkin pernah kejadian longsor ya beberapa kali. Jadi untuk kenyamanan dan keselamatan pengunjung juga diperhatikan. Keren banget asli. Ya sayang sekali tadi si Mami sama Lourdes gak ikut ke bawah karena Mami habis operasi dan Lourdes juga kalau dia turun ke bawah nanti takut nggak bisa naik. Memang tangganya lumayan sih ya, lumayan. Ya, hitung-hitung olahraga sih. Kalau turunnya sih nggak terlalu capek, naiknya mirip-mirip kayak di Skumpul waktu itu, waktu gua ke Bali. Ya di sini juga ada fasilitas toiletnya. Jadi kalau teman-teman mau berenang bisa ganti-ganti baju nanti di sini dengan aman dan nyaman. Nah, gue mau ngecek ada fasilitas apa lagi di Curug Pelangi ini. Berasa udah kayak pejabat desa aja ngecek fasilitas. Jadi di sini gue lihat banyak pengunjung yang sedang menikmati makanan dan minuman. Wajar ya, habis capek menikmati curug, pasti kita kerasa lapar dan haus. Tapi kita nggak perlu repot-repot bawa bekal dari luar, karena sudah ada 2 warung yang cukup komplit di sini. Di bawah warung yang kedua juga disediakan tempat untuk bersantai di samping aliran sungainya. Enak sih kalau kita bisa gelar tikar di sini. Jadi kita bisa piknik ala bule-bule gitu. Ya, abis lihat-lihat area kulineran, gue langsung memutuskan untuk balik ke atas saja. Karena kasihan kalau si Mami sama Lourdes kelamaan nungguin gue. Tapi jujur, keindahan Curug Pelangi ini akan terus membekas di hati gue. Dan yang terpenting, di sini nggak ada yang namanya pungli sama sekali. Jadi nyaman ya, memang kalau kita datang ke sebuah curug itu tanpa ada pungli sama sekali. Bahkan di sini petugas di gerbang tiketnya juga sangat ramah. Jadi isu pungli itu tidak berlaku di Curug Pelangi ini. Nah, makanya kita nggak bisa juga mengeneralisasi akan ada praktik pungli di semua kawasan wisata air terjun. Dan gua pastinya akan tetap melanjutkan ngevlog tempat-tempat wisata yang menarik. Nah, Lourdesnya sama Mami nunggu di sini. Pinter. Ya, Mami nggak bisa dulu ya, Mi ya? Ya, Mami 26 Maret kemarin baru operasi, angkat empedu. Jadi kata dokter jangan terlalu berat-berat dulu. Iya, benar nih. Kalau Lourdes kenapa nggak turun? Kenapa lo udah gak turun? Soalnya aku capek, Papi, kalau turun ya. Nah, sekarang udah tahu kan alasan kenapa Mami sama Lourdes nggak ikut turun ke bawah. Jadi untuk saat ini kita akan cari tempat-tempat wisata alam curug yang memang nggak perlu trekking sampai jauh-jauh. Mohon doanya supaya si Mami bisa segera pulih total ya. Makasih ya. Untuk rute paling enak, kalau dari tol Padalenyi, keluar aja di Padalarang. Karena dari sini hanya butuh waktu sekitar 30 menit ke lokasi dan nggak kena macet. Aduh, si Oda semangat banget. Bener kan? Udah deket?